Di sebuah dunia yang penuh misteri dan keajaiban, selembar benang rapuh adalah kunci menuju petualangan yang tak terduga. Seikat serat kukuh yang tersembunyi dalam benang membawa kita ke dalam perjalanan yang akan mengungkap rahasia terdalam alam semesta. Selamat datang dalam kisah epik yang akan membelah waktu dan ruang. Kisah yang melibatkan cinta, keberanian, dan petualangan yang tak terlupakan. Karena pada akhirnya selembar benang rapuh dan seikat serat kukuh akan menghubungkan segalanya. Dahar! Dahar! Nasi liwet! Semangat! Nasi liwet menanti! Kalau bisa dibuat juga nih ada pohon pisang buat anggrek di tanah juga ada. Air dibasah seperti itu kan. Dari hutan. Rasanya asam juga, tapi seger. Rasanya apa? Kecut. Oh, bukan rasa yang dulu pernah ada. Inilah perjalanan menuju puncak legenda. Legenda yang berbicara dalam gending yang terdengar mengalun indah tentang cinta dan takdir yang mengubah segalanya. Kisah tentang Dayang Sumbi dan Sang Kuryang yang tak terlupakan selamanya. Inilah Puncak Upas-Hill, Gunung Tangkuban Perahu. Hai semua, semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Saat ini kami sedang berada di Tugu Kota Lembang dan sedang melakukan perjalanan menuju Lembah Puspa Jayagiri yang merupakan area camping kami malam ini sebelum besok pagi melakukan tektok menuju Upas-Hill Gunung Tangkuban Perahu. Untuk rute menuju Lembah Puspa cukup jelas dan mudah. Kalian bisa ikutin video ini atau bisa juga menggunakan Google Map atau GPS dengan kata kunci Lembah Puspa Jayagiri. Maka kalian akan diarahkan secara detail menuju Lembah Puspa yang lokasinya tepat setelah Orchid Forest Lembang. Camping ceria dan pendakian Upas-Hill kali ini sangat spesial buat kami. Karena untuk pertama kalinya kami bergabung dalam komunitas Penat Jabar yang saat ini sedang merayakan ulang tahun keduanya. Kira-kira bagaimana keseruannya? Ikuti video ini sampai selesai ya. Sekitar pukul 11 siang kami tiba di area camp Lembah Puspa yang saat itu sudah terlihat cukup ramai oleh tenda-tenda komunitas. Kami pun disambut hangat oleh Bu Tina yang merupakan ketua pelaksana acara ini dan juga keramahan Pak Andri yang merupakan ketua Penat Jawa Barat. Setelah registrasi dan sedikit obrolan bersama beberapa panitia yang ternyata juga sangat ramah-ramah, kami pun segera mendirikan tenda. Oke, kita udah beres. Ini kita pindah tidur lagi sekarang di Lembah Puspa. Waduh, ini glamour camping ini, glamping. Karena ada colokan juga nih. Sambil menunggu acara dimulai, kami pun sempat urus pondasi Kampung Tengah terlebih dahulu. Sebelum mengikuti dan menikmati rangkaian acara anniversary Penat Jabar kedua yang sangat seru dan super istimewa. Tradisional kita, tapi mereka itu masih dalam perjalanan, macet. Ini harmoni itu bagaimana kita akan merangkul semua komunitas berada di rumah besarnya Penat Jabar. Yang mana selembar benang rapuh seikat serat kuku. Kalau selembar benang itu besar, terlihat besar, tapi serat merupakan yang terkecil dari sebuah benang. Kita berkegiatan dalam terbuka itu harus mempersiapkan terlebih dahulu. Seperti kita melaksanakan kegiatan lari-lari kecil lah, stretching dan sebagainya, ataupun persiapan-persiapan jauh-jauh hari. Berserakan. Saya dengan tulus hati, karena siapa lagi lah kalau bukan kita yang peduli ke lingkungan gunung itu, sampah gunung, kalau bukan kita lagi para pendaki. Tempat mancingnya juga
Hah? Udah tadi jangan kebarangan renang, nanti kulitnya tambah keriput. Saya kalau di Smartpot sering dipanggil Mas Wasis gitu. Jadi menunjukkan saya itu walaupun tua jiwanya muda gitu. Kemeriahan di awal acara membawa kami turut larut dalam kebahagiaan hingga tak terasa malam pun tiba. Kampung Tengah pun ikut keroncongan dan ayam spicy panggang segera beraksi sebagai pemadam kelaparan. Malam ini sangat spesial buat kami. Berada di tengah-tengah orang hebat dalam dunia pendakian membuat kami merasa berada di dimensi berbeda dari biasanya. Puncak acara malam itu pun makin membuka paradigma dan makin memahami arti sebuah keluarga yang tak kenal usia dan strata dalam harmoni bersama pendaki nafas tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini juga selawat selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat pejabat Pak Andri Safari yang selalu memberikan support atas apa yang hadir dan juga terlaksana pada kegiatan program-program pengajian. Tanggal penuh belas kasihan. Selamat menikmati dan berkarya sampai kajian berikutnya. Terima kasih. Lomba bayaran, lomba cicilan, lomba setoran, dan lunasan telah dijatuhkan untuk menyautan awal bulan dompet ke Orenas pisang. Spesial dari Bringka. Penajabar surprise. Kami mohon kepada Ketua Penajabar untuk merapat ke sini. Ini ada sedikit persembahan dari Bringka. Panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Ini Pak mohon diterima, ini tanda partisipasi dari kami dari Bringka untuk kita makan dari pipinya dia. Dan juga ini ada sedikit cendera mata dari Bringka.
makin larut. Suasana ceria penuh sukacita membuat kami makin terhanyut. Senyum manis sang purnama terus menemani dan terjaga hingga fajar tiba. Kini kita sarapan apa? Sarapan mie di warung sini. Pagi ini kami bangun kesiangan karena semalam nyaris tak bisa tidur. Beruntung di Lembah Puspa ini terdapat warung yang standby 24 jam terutama saat weekend. Jadi kami pun tak perlu repot-repot masak untuk sarapan sebelum melakukan pendakian. Selain itu juga terdapat musola dan toilet yang cukup bersih dan memadai. ...56 orang sama Mas Bibi sudah beri 57 warga lokalnya, jadi dia yang tahu karena memang setiap harinya di sini suhu Pak Kuwu, kepala desa, dan ada di depan lagi siapa Om Yosep, jadi untuk nanti ada leadernya di Om Yosep, kemudian middle Kaisan dan sweepernya Pak Mangit. Ya, cocok. Ya. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada tim untuk memimpin. Baik, selamat jalan. Oke lor, kita sekarang berangkat tepat pukul 6 pagi 5.59. Ini ketinggiannya belum, kita rame. Sekitar 63 kita jalan. Wah, ini ketinggiannya 1561. Dan ini kita jalan. Di awal pendakian, jalur masih relatif landai dengan trek berupa jalan beton menyusuri jalan genteng dari Lembah Puspa sampai gerbang Lorong Lumut. Pada pagi hari, trek ini masih terasa teduh dan sejuk, meski jalurnya relatif terbuka. Kakak siapa namanya, Kak? Indi. Indi? Dindi. Oh, Dindi. Dindi Dimini. Kalau itu? Dandi. Dandi. Oh, kakak adik ya? Dandi siapa? Dandia kembali. Jalur pendakian menuju Upas Hill via Lembah Puspa ini terbilang cukup baru. Dengan jarak sekitar 6 km dan memiliki elevasi sekitar 500-600 meter, membuat jalur ini terbilang cukup santai dan cocok untuk pendaki pemula. Di jalur ini juga terdapat destinasi wisata cantik yang cukup viral, yaitu Lorong Lumut. Hal ini tentu bakal menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendaki. Ini kita jalan 31 menit 1,8 kilo di ketinggian 1684. Kita udah sampai di Lorong Lumut.
Ini ada toilet. Kita masuk di lorong lumut ini, isi untuk kebersihan. Dan kita bayar ikhlasnya. Lorong Lumut ini merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup populer di kalangan anak muda pencari spot foto estetik. Apalagi untuk masuk area Lorong Lumut ini cukup membayar seikhlasnya. Hal ini tentu menjadi faktor penting buat kaum muda yang masih minta uang ke orang tua. Menurut info yang kami dapat, Lorong Lumut ini dulunya merupakan terowongan buatan untuk pemasangan pipa air. Lorong Lumut ini memiliki panjang sekitar 200 meter, lebar sekitar 1 meter, dan dikelilingi tebing setinggi 5 meter, yang sebagian besar diselimuti lumut yang membuat area ini terasa cukup lembab. Tahan. Ayo tuh bareng. Ayo Pak. Ini Jabodetabek. Jabo. Mantap, Bon Jovi. Kanan kiri. Kanan. Setelah melewati Lorong Lumut, jalur pendakian pun berubah lebih tertutup melewati hutan yang lumayan lebat. 63 pendaki pun mulai tersebar dan terbagi secara otomatis menjadi kelompok-kelompok kecil. Meski kami belum pernah saling bertemu sebelumnya, tapi rasanya seperti sudah saling mengenal. Dahar. Nasi liwet. Semangat, nasi liwet menanti. Rocker kita. Ya, begitulah pendaki penat. Beda jalur aja tetap sadulur, apalagi sama jalur. Vegetasinya apa? Kalau di sini mah anggrek, di di tanah juga ada. Nah, di bahasa seperti itu kan anggrek. Ada yang dikatakan tadi anggrek japati, kita bilangnya jendro. Kalau itu ada bulbopilum itu. Wih, si Abah filterannya pada tahu. Iya, kan di normal bisa dijual juga. Juga ini ada pohon sasang buat dibikin teh itu. Mana? Ini, yang berduri. Sini. Ini. Yang berduri itu. Iya, itu oh, pohon yang berduri nih. Iya, itu. Ini nih. Pohon sasang. Iya, sasang. Ini kita pertigaan belok kanan, Lur. Belok kanan. Pohon secang. Nah, ini nih. Itu yang berduri. Itu yang dicampur. Ini soalnya yang dapat nandain Abah. Jadi kita nggak akan mungkin kesasar. Karena ada Abah. Iya. Penunjuk jalan. Mas Pepe. Bah, sejuk banget ya kalau di hutan ya, Bah. Jadi kalau bahasa di sini namanya pining, bukan pening ya. Pening mah pusing. Pining. Nah, ini kalau di sini kan ada kalau bahasa buahnya bisa dimakan juga. Cuman sekarang mah habis sama yang ngarit. Bisa ngarit. Kita nggak kebagian. Batangnya bisa buat apa? Nggak ada. Nggak ada. Kalau di daerah panas seperti di Banten bisa dipakai langit-langit rumah. Kalau di sini terlalu lama. Ini di sini ada banyak percabangan, Lur, mesti. Ini untuk tandanya nih. Ungu kena. Kayak gini mah nggak bisa dimakan ya, Bah?
Enggak. Jangan. Kalau yang cenenes kayak gitu kan bisa ya? Iya, beda lagi tuh. Itu kenapa tandanya ungu, Bah? Ciplukan. Tandanya kenapa pita ungu? Ungu kan melambangkan janda. Apakah itu karena penat? Apa gimana pengen ketemu janda? Kan saya duda. Oh, duda, pantas. Modus ya. Modus. Siapa? Modus. Bersyukur sekali ada Abah dan beberapa pendaki senior yang sedikit banyak mengedukasi selama pendakian. Meski jujur saat itu kami masih belum tahu nama dan tidak sempat kenalan satu sama lain. Pokok nama jalan terus. Ini kita sejam 1718 mdpl 3,15 kilo, ada percabangan. Tadi ini kayak dikasih tahu nggak tandanya biru gitu Pak? Udah. Ini arahnya kemana? Kalau saya sih Lurus ya. Ini ada percabangan lagi lur ini. Emang banyak ini. Jadi, nah itu tadi kan nanya tandanya kenapa ungu. Ini tandanya janda lewat sini. Berarti kalau yang bukan janda Ya, nggak usah ngomong. saya kan kameramen. jalannya sini cuma Itu nih. abang langit. Ya. Ayo udah ada ini man, ayo. Di jalur hutan bawah terdapat beberapa cabang jalan yang cukup membingungkan. Itu sebab sangat disarankan untuk kalian yang ingin mendaki lewat jalur ini wajib memakai guide atau setidaknya bersama teman yang sudah pernah kesini. Atau kalian bisa tonton dan ikuti video ini sampai selesai supaya ada gambaran tentang jalur pendakian ini. Siapa? Trekking pool alami. Di trekking pool nih. Pemilu periok itu tabang original. Kemana? Enggak. Oke. Ini tanaman apa ya? Kayak comblang itu. Combrang? Combrang. Pini? Oh, masih pini. Oh, yang tongkatnya buat ini tadi? Iya. Oh, sana combrang. Combrang mah kan kemangna teh. Apa tadi namanya? Ini pining. Tapi Oh, kalau ini yang buah merah pining ya? manis. Iya. Yang udah hitam banyak. Manis. Oh. Nggak hilang. Tapi seger. Tapi seger. Rasanya apa? Kecut. Oh, bukan rasa yang dulu pernah ada. Nah, bisa juga. Ini buah dari hutan. Rasanya asam juga. Kayak merbei gitu nggak? Enggak, coba. Asam. Ini asam. Ya, buat rujakan. Tapi lebih asam yang tadi. Ini mah nggak terlalu asam. Oh, itu banyak. Kalau yang hitam itu manis, ada manis-manisnya. Itu hitam itu. Jalur sedikit demi sedikit berubah mulai menanjak. Akar pohon dan serasah terlihat cukup banyak berserakan di sepanjang jalur pendakian. Sesekali juga terdapat batang pohon yang roboh dan menutupi jalan. Saya orang Jawa, Bu. Asli Jawa. Aduh, ini duduk dulu enak nih. Aduh, duduk. Pahit. Abdi mah tos lamis. Anjir, pahit. Kamu mah pahit. Ya, Robi. Tuh, Kang Cep. Mantap, Kang Cep. Susah banget.
Oh, susah. Gimana itu? Lagi jalannya. Di Sangar. Oh, Sangar? Belum ya? Oh, Sangar Mega. Udah. Tapi tanjakan Gogok mau udah belum. Tanjakan Gogok di mana? Ya itu di Sangar. Mau ke puncak Junghun. Oh, bukan. Saya baru ke puncak Meganya. Oh. Lewat Junghun. Junghun sama Puntang, sama Mega bukan? Nanti lewat ke Mega. Wah, itu mah ngeri itu. Itu jalurnya ngeri tuh. Iya. Saya lewat dari puncak Mega itu lumayan. Nah, kalau mau yang ekstrim, itu ekstrim. Jujur, saat ini bisa dibilang bukan waktu ideal buat kami untuk melakukan pendakian. Semalam nyaris tidak tidur. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada fisik, terutama stamina kami. Beberapa kali kami harus berhenti sejenak karena kepala terasa berat. Bahkan sesekali terasa mau pingsan. Jangan dicontoh ya. Buat kalian yang ingin melakukan pendakian, wajib mengatur waktu tidur kalian, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama pendakian. Ini kita udah sampai kayak area kecil sih ya. Terus tak bernama ini. Kita jalan 2 jam pas ini. 4,4 kilo, ketinggian 1942 mdpl. Dikit lagi sampai puncak. 100 lagi elevasi. Berapa? Kurang 100-an lagi. Nggak ada lah sudah. Makin ke atas, jalur relatif makin menanjak terjal. Vegetasi hutan sedikit merenggang dan atap tajuk hutan terlihat mulai memendek. Itu berarti sebentar lagi akan sampai di puncak atau akhir jalur pendakian. Setelah melewati tanjakan yang cukup menguras tenaga, kita akan menjumpai jalur landai sebelum akhirnya bertemu bangunan yang terdapat tower. Ini berarti kita sampai di akhir jalur pendakian. Karena setelah itu jalur relatif datar untuk sampai ke puncak Upas Hill 2084 mdpl. Sampai tower. Matahari. Ini sampai tower 2 jam 40 menit, 4,7 kilo, 2014 mdpl. Kita jalan lagi. Ternyata butuh matahari. Nah, lumayan segar lagi. Berarti bukan vampir. Dari tower Tangkuban Perahu, jalur sedikit lebar dan full landai sampai ke puncak Upas Hill yang berjarak sekitar 1,1 km. Trek yang sedikit terbuka membuat paparan sinar matahari mulai menembus ke tubuh kami. Buat saya, ini benar-benar seperti suntikan tenaga. Tubuh yang sedikit lunglai dan kepala agak pusing berangsur makin membaik setelah terkena sinar matahari. Mungkin kalian ada yang bisa menjelaskan kenapa hal ini terjadi? Silahkan bantu tulis di kolom komentar ya. Akhirnya setelah perjalanan yang cukup melelahkan namun menyenangkan dan sedikit dramatis, kami pun sampai di puncak Upas Hill yang saat itu sedang terjadi angin kencang. Akhirnya lur, setelah 3 jam 11 menit 6,15 kita sampai di puncak luar biawak. Matiin dulu, simpan. Kita sampai di sini. Berjemur.
Gunung Tangkuban Perahu, sang legenda terpahat. Tempat Dayang Sumbi, cinta yang abadi terjalin. Dalam kisah Sang Kuryang, tragedi tak terduga. Menciptakan keindahan alam, bak sebuah lukisan yang sungguh sangat mempesona. Nah, demikian camping ceria dan pendakian kami ke Upas Hill bersama orang-orang hebat di keluarga Penat. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk keluarga besar pendaki nafas tua Jawa Barat. Sampai jumpa lagi di pendakian dan petualangan berikutnya. Bye-bye.